Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai pengolahan citra digital atau image processing dengan software Octave atau dengan contoh-contohnya nanti kita akan menggunakan Octave. Bahwa bahasan kita pada video kali ini adalah mengenai operasi citra digital pada ranah frekuensi. Ini kita lihat ya, ada beberapa topik bahasan ya, terutama dalam transformasi yang kaitannya dengan ranah frekuensi seperti Fourier, ya, fast Fourier transform, ya, low pass filter hingga high pass filter gitu kan ya. Pembahasan ini kalau kita mau bahas mengenai transformasi Fourier ini merupakan pembahasan yang lebih dekat ke ranah matematis sebenarnya gitu kan ya. Namun mudah-mudahan nanti tidak terlalu matematis banget gitu kan ya. Yang penting memahami konseptual dari transformasi Fourier itu sendiri ya. Nah, sebelum itu transformasi citra itu bisa kita lakukan pada ranah spasial maupun frekuensi ya. Pada ranah spasial sudah kita jelaskan di video sebelumnya, gitu kan ya, di mana di sana ada bagaimana operasi untuk rotasi, operasi untuk pergeseran citra, untuk perbesaran citra dan sebagainya. Nah, pada slide ini atau video ini kita akan membahas mengenai operasi pada ranah frekuensi yang mudahnya ranah frekuensi ini yang di otak-atik adalah kuantitas dari pikselnya. Baik, jenis-jenis dari transformasi ranah frekuensi antara lain ada transformasi Fourier, wavelet, ya, radon, dan juga discrete Gaussian transform. Namun kita batasi pada video kali ini kita akan bahas mengenai Fourier ya, karena pembahasan yang lain kalau kita bahas dalam satu video cukup panjang ya, sehingga kita coba Fourier. Mudah-mudahan nanti di video yang lainnya kita suatu saat kita akan bisa membahas transformasi yang lain. Baik, apa itu transformasi Fourier ya? Transformasi Fourier ini merupakan sebuah transformasi yang dimanfaatkan untuk memetakan citra pada kawasan spasial ke ranah frekuensi atau kawasan frekuensi. Citra dapat diamati sebagai kumpulan gelombang sinusoid ya dengan frekuensi, amplitude, fase yang berbeda-beda. Ini berdasarkan temuan dari ahli fisika ya dari Perancis bernama Baptiste Joseph Fourier ya, yang meninggal tahun 1870 ya, di mana semua fungsi yang bersifat periodis betapapun kompleksnya fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan penjumlahan dari sinusoid ya. Temuan atau kesimpulan yang sederhana namun ini mengandung makna yang cukup luas sehingga masih digunakan sampai saat ini dan diimplementasikan di berbagai bidang, tidak cuma di fisika ya. Salah satunya adalah mungkin kompresi citra ya, ini transformasi Fourier masih digunakan di sana. Menjelaskan secara matematis agak ya bagi yang mungkin bukan orang matematis ya seperti saya gitu ya, itu kadang bingung ya. Nah, sederhananya saja begini gitu kan ya. Jadi kalau ada grafik ya yang naik turun seperti ini sebenarnya adalah hasil dari penjumlahan beberapa grafik yang sifatnya sinusoid ya dengan bentuk atau panjang gelombang yang berbeda-beda gitu kan ya, dengan amplitude yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, ada yang rapat, ada yang renggang dan sebagainya. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, analoginya ini analogi yang sederhana yang saya yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman mengenai Fourier itu sendiri gitu kan ya, bahwa kalau suatu cahaya itu cahaya putih ya, cahaya matahari ya, dilewatkan pada sebuah prisma ya, sebuah prisma itu akan terbagi atau akan membentuk berbagai macam cahaya ya dengan berdasarkan gelombang dari cahaya itu sendiri gitu kan ya. Ada merah, hijau dan seterusnya yang kita kenal sebagai warna pelangi gitu kan ya. Itu artinya bahwa cahaya putih itu kalau dipecah ya, kalau dipecah dengan berdasarkan gelombang yang berbeda itu menjadi cahaya yang berbeda-beda ya, seperti ini ya. Suatu grafik itu kalau kita pecah bisa menjadi grafik yang berbeda-beda dengan ya ibaratnya gelombang yang berbeda-beda gitu kan ya.
Nah, sebaliknya, kalau suatu cahaya atau mungkin warna tertentu ya, itu disatukan kembali ya, mungkin dikenal dengan ada lingkaran Newton ya, disatukan kembali nanti akan menghasilkan warna putih ya. Demikian juga dengan ini ya, kalau kita sum, kita total, itu nanti akan menjadi grafik yang seperti ini. Sederhananya seperti itu ya, tapi komputasinya memang kalau secara matematisnya kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Ini bagaimana sebuah nilai pixel gitu kan ya, itu ditransformasikan menjadi transformasi Fourier ya, atau discrete Fourier transform ya. Ini dalam satu dimensi ya. Ya, bisa pakai persamaan yang atas maupun yang bawah ya. Nah, selanjutnya nanti dalam Fourier itu juga ada proses inverse Fourier. Ya, ibaratnya tadi ya, dalam gelombang cahaya ini ada proses mengubah dari mungkin grafik yang kompleks seperti ini menjadi beberapa grafik yang sederhana. Sebaliknya ini kalau kita gabungkan kembali namanya proses inverse, itu menjadi grafik yang semula ya. Sehingga nanti akan ada proses inverse discrete Fourier transform. Nah, dari persamaan ini bisa dikatakan sebagai Fourier satu dimensi karena hanya berkenaan dengan satu frekuensi gitu ya. Nah, sedangkan suatu citra itu bisa dikatakan adalah dua frekuensi karena dua dimensi ya, sehingga dia ada nilai baris dan kolomnya gitu ya. Nah, nantinya citra itu ya, ini fungsinya. Nah, citra itu dianggap sebagai Fourier dua dimensi. Sehingga nanti elemennya adalah ada X, Y, XY ya. XY yang kurang lebih persamaannya juga sama ya, melibatkan kosinus dan sinus gitu ya, termasuk inverse-nya. Nah, tadi di Fourier satu dimensi ini hanya sebagai penggambaran saja gitu kan ya. Di sini ada bilangan real gitu kan ya, yang nanti kalau misalnya dikenai operasi Fourier ya, maka akan menghasilkan bilangan ada real, ada yang imajiner gitu kan ya. Ini nilai-nilai yang tadi ibaratnya dibagi menjadi dua bagian tadi gitu kan ya. Kalau di inverse akan kembali ke bilangan semula gitu. Ya, ini programnya, ini hanya untuk mensimulasikan bagaimana menghasilkan nilai Fourier satu dimensi, tapi ini agak sulit divisualisasikan ya, walaupun mungkin nanti kalau secara plot bisa ya divisualisasikan, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Baik, penerapannya nanti di Fourier dua dimensi, ini yang kaitannya dengan citra nanti ya, Fourier dua dimensi, yang mana prosesnya kurang lebih sama ya, dari berkaitan dengan sinus dan kosinus yang tapi dikenai pada citra yang ada elemen dua dimensi, sehingga perulangan secara baris maupun secara kolom. Nah, kelemahan dari Fourier dua dimensi itu komputasinya lama. Kalau kita lihat fungsi di sini ya, untuk citra yang dua dimensi gitu kan ya, perulangannya bisa hampir 4 kali lipat, ada 4 jenjang perulangan di sana ya, ada 4 jenjang perulangan yang itu berkaitan dengan nilai X, Y atau ukuran baris dan kolom gitu kan ya. Nah, sehingga komputasinya lama. Saya sempat membuktikan gitu kan ya, saya pakai citra ukuran sekitar 250 kali 300, itu hampir 2 menit 3 menit itu belum selesai gitu ya, 5 menit belum selesai ya, sehingga saya hentikan waktu itu gitu ya. Nah, ini gambarannya kalau citra lena dengan ukuran 4 kali 64 itu aja 3 detik ya. Kemudian kalau lena 256 kali 256 itu 870 detik ya. Cukup lama ya untuk sebuah proses hanya mentransformasikan suatu citra. Nah, kelemahan ini itu diatasi dengan konsep yang namanya fast Fourier transform. Ini mengurangi kompleksitas dari proses tadi itu dengan menjadi sebesar yang tadinya n kuadrat gitu kan ya, sesuai dengan ukuran dari citra, menjadi n log 2n gitu kan ya. Ilustrasinya kalau ada citra ukuran 256 kali 256, maka hasilnya adalah akan ada
65.000 proses gitu kan ya kompleksitasnya. Sedangkan kalau n log 2n itu akan ada 256 kali 8 sama dengan 2048 proses. Artinya FFT ini diklaim bisa mempercepat hingga 32 kali lipat dibanding DFT. Jadi fast Fourier transform ini menghemat komputasi, dan ini yang nanti akan banyak digunakan untuk melakukan transformasi secara frekuensi. Ya, ini fungsi di Octave maupun MATLAB ya, ada FFT, ada FFT2. FFT ini adalah fast Fourier transform satu dimensi, sedangkan FFT2 ini adalah fast Fourier transform dua dimensi. Sedangkan kebalikannya adalah FFT shift ini adalah visualisasi dari hasil FFT tadi gitu kan ya. Ini visualisasi ini hanya untuk ukuran visualisasi karena kalau divisualisasi tanpa di FFT shift nanti titik ini nggak kelihatan ya, ada di pojok gitu ya. Ya, contoh di sini ada citra koin di sini. Kalau kita FFT2 kan nanti akan menghasilkan visualisasi kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Nanti mudah-mudahan kita coba ya. Nah, berikutnya kita bisa gunakan filter ranah frekuensi tadi, ya filter FFT tadi untuk mengolah citra. Ya, salah satunya di sini ada citra gedung di sini, kita bisa olah menjadi citra yang dengan filter DFT tadi ya, discrete Fourier transform yang tentunya sudah pakai fast Fourier transform ya. Kemudian ditampilkan gitu ya, sehingga akan diperoleh hasil filternya seperti ini. Selanjutnya, bicara mengenai filtering yang berbasis pada frekuensi, itu ada dua jenis ya filtering ini gitu kan ya. Ada filtering lolos bawah atau low pass filter ya, dimana ini akan meloloskan citra-citra dengan frekuensi rendah dan menghilangkan citra-citra yang berfrekuensi tinggi. Ibaratnya ini kayak ayakan gitu kan ya. Jadi yang lembut itu nanti akan masuk ya, sedangkan yang kasar itu nanti akan dibuang atau akan terfilter gitu kan ya. Nah, fungsi umumnya adalah untuk menghaluskan derau atau noise ya, sehingga nanti bisa lebih halus atau noise-nya bahkan bisa hilang gitu kan ya. Ada tiga jenis filter low pass filter, ada filter ideal, ada Butterworth sama Gaussian. Tiga-tiganya bisa dipakai ya. Kalau ini nanti akan membuat ibaratnya yang rendahnya itu akan lolos ya, jadi ayakannya sangat tegas di sana. Kalau yang ini ada yang mungkin masih lolos gitu ya, filter yang masih ada sekitarnya masih lolos ya. Kalau ini juga masih lolos, cuman lebih gendut di sana. Kalau ini lebih terpusat di titik yang tengah. Ya, contoh hasilnya gitu ya, ini adalah ideal low pass filter ya, yang nanti akan menghasilkan gambar yang kayak berubah bergerigi kotak-kotak begini ya gitu ya. Ini gambarnya menjadi berefek seperti itu. Oke, nanti kita coba di Octave. Berikutnya Butterworth ya. Butterworth ini juga sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, nanti filtering juga gitu ya, yang mana nanti efeknya akan menjadi efek yang seperti ini ya, cuman gelombang-gelombang ini nanti akan hilang, artinya akan lebih halus gitu ya. Itu kalau pakai Butterworth gitu ya. Demikian juga kalau pakai Gaussian itu juga akan lebih halus lagi gitu ya. Efek-efek gelombang tadi akan hilang. Baik, kemudian filter lolos tinggi itu kebalikannya sebenarnya ya. Filter lolos tinggi itu akan memfilter yang justru yang lolos rendahnya yang akan dihilangkan, yang lolos tingginya itu yang akan lolos gitu ya, sehingga nanti yang ada di tengah di sinilah yang nanti akan keambil gitu kan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba, setelah ini kita akan coba beberapa program yang di Octave untuk mengimplementasikan operasi citra pada ranah frekuensi. Baik, langsung aja kita akan coba beberapa perintah operasi citra pada ranah frekuensi di Octave ya.
Pertama kita coba visualisasikan ya, kita menggunakan citra koin aja, imread image coins png. Seluruh citra yang dipakai di latihan ini ada di repository citra yang nanti ada linknya, ada di ini ya, ada di deskripsi dari video ini. Baik, kita coba imshow nya, kita lihat. Nah, oke, ini adalah hasil dari citra coins tadi. Kemudian kita coba pakai FFT2 ya. FFT2 dari ya. Kalau dicetak nilai F-nya ini, wah, ini berupa bilangan real dan bilangan imajiner gitu kan ya, ada dua komponen di sana gitu kan ya. Nah, kemudian kita coba shift FFT shift dari F. Oke, nah baru itu nanti kita bisa visualisasikan. Ya, setelah di FFT shift kita bisa visualisasikan ya dengan perintah imshow ya, cuman kita pakai log ya dari nilai fs ini 1 plus abs fs ya, agar dapat tervisualisasikan dengan baik ya. Ini adalah bentuk dari tadi ya, transformasi ya, visualisasi dari transformasi Fourier 2 dimensi. Baik, kita lanjutkan untuk menerapkan transformasi Fourier ini dalam sebuah filter ya. Ada program namanya filter DFT. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya, menerapkan filter FFT tadi ya, untuk suatu citra gitu kan ya. Kita akan coba manfaatkan fungsi itu ya. Fungsi tersebut bisa diunduh nanti di repository yang akan ada di deskripsi dari video ini ya. Misalnya kita pertama kita perlu semacam deteksi tepi ya, Sobel ya. Jadi ini filter spesial untuk deteksi tepi menggunakan algoritma Sobel. Nanti terkait dengan deteksi tepi itu akan dibahas di beberapa video mendatang ya, dalam pembahasan khusus terkait dengan deteksi tepi tersebut gitu ya. Nah, filter ini akan kita terapkan bersamaan dengan isi sorry, F spesial nggak ada ya. Baik ya, ini berarti kita harus load image ya, package image ya. Nah, oke, kita load dulu, kemudian harusnya sudah bisa. Oke, sudah bisa. Nah, ini adalah filter spesial yang terkait dengan Sobel tadi ya, untuk gunanya salah satunya adalah deteksi tepi gitu kan ya. Kemudian kita coba untuk menerapkan ini dengan F sama dengan filter DFT dari citra. Kita ada citra namanya kota tua detektif, kemudian dengan H dengan filtering Sobel tadi, lalu kita coba imshow dari F. Oke, hasilnya. Nah, ini hasil filteringnya ya, hasil filtering dari kota tua gitu ya, dia akan ke deteksi tepi-tepinya gitu. Oke, bagaimana dengan tadi memanfaatkan low pass filter sama high pass filter gitu kan ya. Low pass filter dulu kita akan coba ya, low pass filter dengan ideal low pass filter ya. Saya punya ILPF ya, isi dari ILPF itu apa, kita buka ILPF. Nah, ILPF ini adalah fungsi untuk
menerapkan ideal low pass filter ya. Ideal low pass filter kita akan coba LPF dari image misalnya ya sama ya, Kota Tua detektif. Kemudian kita pakai parameter, parameternya 0,08. Kemudian kita bisa show, saya read dulu deh si Kota Tua tadi biar gampang. Read image Kota Tua detektif. Nah, kita show I, kemudian figur show dari F. Oke, biar ada. Nah, ini adalah yang satu mana? Nah, ini adalah aslinya. Nah, sedangkan ini menggunakan ideal low pass filter gitu kan ya, menggunakan parameter 0,08 tadi. Oke, kita akan coba dengan parameter yang berbeda, bisa. Katakanlah F-nya kita parameternya kita agak tinggi 0,2 misalnya, hasilnya akan seperti apa. Oke, nah ini hasilnya. Kalau semakin tinggi maka akan semakin halus ya gelombangnya gitu ya, gelombangnya akan semakin halus. Nah, semakin rendah ininya nanti gelombangnya akan semakin kabur gitu ya, semakin blur si gambarnya itu. Bagaimana kalau menggunakan filter misalnya tadi Butterwood ya? Apakah fungsi atau filter Butterwood tadi bisa menghilangkan tadi ya efek gelombang pada ideal low pass filter ya? Saya sudah punya fungsinya Butterwood. Parameternya ada dua, D0 dan N ya, dengan parameternya perkas ya, dan perkas juga. Kita coba ya F2 PLPF dari image Kota Tua detektif 0,02 ini parameter ini ya, parameter tadi ya, D0 sama N ya. Oke, kemudian kita show I, figur show F, kita bandingkan ya, figur lagi show F2. Hasilnya apakah ada perbedaan atau tidak? Wow, yang ini F yang tadi, yang ini sangat blur ya, blur sekali ya. Ya mungkin dengan mengganti-ganti parameter ini parameter yang di belakang di sini ini akan membuat hasilnya menjadi lebih baik. Agak tinggi, kita belakangnya yang rendah. Kita coba. Nah, blur juga. Ya. Kita cari parameter yang pas berarti. Kita coba dengan parameter yang lain ya. 0,2 ini agak tinggi aja, 0,3. Oke, kemudian kita show. Wah, hasilnya ya efek gelombangnya hilang gitu ya. Tapi ini memang gambarnya menjadi ikutan blur juga ya. Baik, itu ya secara singkat ya contoh penerapan dari ranah frekuensi untuk pengolahan citra ya, untuk filtering ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman terkait dengan operasi citra terutama di ranah filtering. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi atau mungkin pengolahan citra lagi yang cukup menarik terkait dengan morfologi citra. Ya, di morfologi nanti kita akan bisa tahu gitu kan ya, bagaimana
suatu citra itu bisa diperkuat pada ciri-ciri tertentu gitu kan ya, bisa ibaratnya dipertajam ya, bisa juga mungkin justru malah dikurangi dan sebagainya ya, biasanya untuk deteksi tepi ya, atau untuk melakukan segmentasi citra ya. Oke, sampai ketemu lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.